Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Maya Puspita dengan NIM 123450028 dari kelas RC akan menjelaskan tentang deploy container. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas komputasi awan yang diampu oleh Bu Yuliana. Jadi sebelum ke langkah deploy container, kita mulai dari mengetahui tentang apa sih itu kontainer? Jadi kontainer itu adalah sebuah lingkungan yang menyimpan aplikasi dan juga dependensi. Jadi disebut kontainer karena halnya itu sama seperti truk kontainer atau yang kotak. Pada truk itu seperti kotak yang membawa aplikasi dan semua hal yang dibutuhkan dari suatu tempat ke tempat lain gitu. Sehingga dapat berjalan dengan efisien, cepat, dan juga cocok untuk deployment dalam skala besar. Dan dalam proses berjalannya itu tetap konsisten di mana aja lingkungannya. Seperti itu, berjalan secara konsisten di berbagai platform. Itu dia pendahuluan dari tentang kontainer. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah deploy kontainer. Tools yang saya gunakan adalah menggunakan Docker. Kita langsung masuk aja. Di sini ada Docker Desktop. Nah, langkah pertama selanjutnya itu adalah kita cari di sini Python karena kita mau uh, pull pull images-nya itu pull Python. Jadi kita biasanya di sini run kalau misalnya belum di-download ya. Di sini ada pull. Saya gunakan Python yang seriesnya 3.9. Nah, di sini tuh ada kontainer-kontainer yang sudah pernah dijalankan. Di sini ada images-nya yang akan di-pull atau akan di-push gitu. Saya akan nge-pull atau push images-nya yang Python. Jadi, ini di-close dulu terminal sebelumnya. Jadi, selanjutnya adalah kita buka terminal. Nah, setelah di terminal, kita klik Docker Images. Docker Images ini tuh untuk menampilkan daftar image Docker yang udah pernah atau yang tersimpan gitu di komputer ini. Seperti yang tadi ditampilkan di Docker, itu ada Ubuntu dan Python. Di terminal juga mengeluarkan output Ubuntu dan juga Python. Selanjutnya kita Docker pull Python seriesnya tadi 3.9. Jadi ini untuk mengunduh atau pull image dari Python di Docker tadi. Nah, selanjutnya setelah pull, kita akan Docker images lagi untuk melihat kembali, menampilkan kembali daftar kontainer yang ada di komputer maksudnya. Selanjutnya kita Docker container ls. Jadi untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan. Terus Docker container strip all. Kalau strip all, oh, salah ketik. Maksudnya Docker container ls strip all. Nah, ini untuk melihat daftar Docker atau kontainer, daftar kontainer yang udah pernah dijalanin sebelumnya. Atau jadi ada yang sudah berhenti, ada juga yang sudah digunakan beberapa waktu yang lalu gitu. Selanjutnya kita akan membuat atau menjalankan Docker yang baru, yaitu dengan Docker container create. Jadi kita gunakan perintah create untuk membuat. Lalu name.
strip name, kita beri nama. Nah, untuk penamaan Docker yang baru itu tidak boleh sama dengan Docker yang lama karena akan menyebabkan error. Jadi karena di sini udah ada belajar container 1 dan seterusnya, kita tidak boleh menggunakannya lagi. Jadi harus berbeda dari nama kontainer sebelumnya. Kita buat berbeda yaitu dengan coba deploy container. Karena kita deploy container, jadi namanya deploy container. Setelah itu kita ketik Python, karena kita mau deploy-nya di Python, atau run itu di images Python, tipenya 3.9, seperti um, di, di Docker-nya tadi. Terus kita running. Nah, kalau sudah mengeluarkan kode seperti ini, itu berarti Docker kontainernya itu udah dijalanin, udah bisa dijalanin. Nah, kita coba cek aja ya, apakah benar si container deploy container ini tuh ini, jadi Docker container ls all. Nah, ternyata benar berhasil si kontainer itu di deploy karena di sini udah bilang nih kalau misalnya deploy container itu udah created atau udah dibuat 34 second yang lalu. Nah, kita bisa lihat juga di Docker desktopnya kalau misalnya kontainer yang kita buat tadi yang deploy container itu udah ada. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.